Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tentang sejarah Bani Israel ya. Kita masih pada Nabi Musa ya. Tatkala bertemu dengan Fir'aun ya. Nanti setelah itu Fir'aun tewas, setelah itu Musa keluar dari Mesir sampai kemudian perjalanan menuju Palestina, kemudian sampai di Palestina, baru kemudian sampai penghujung kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, baru kemudian terjadi keributan setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam sampai negara Israel sekarang insyaallah ta'ala. Setelah itu baru kita kembali lagi ke sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum sabar bersama saya untuk mendengarkan kisah Yahudi ya. Baik hadirin dan hadirat yang hadirat Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan Musa pun bertemu dengan Fir'aun, kemudian terjadilah dialog ya dengan Fir'aun, dan ternyata Fir'aun memang adalah orang yang sangat ya pandai berbicara ya. Dia seorang raja dan sekaligus pandai berbicara. Nabi Musa berkata ya, An arsil ma'ana Bani Israel, wahai Fir'aun, lepaskanlah Bani Israel bersamaku, jangan kau siksa, jangan kau hina mereka, rendahkan mereka. Kata Fir'aun, qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah dulu engkau kami yang rawat, kau tinggal bertahun-tahun bersamaku ya, engkau menjadi anak angkat kami. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan bukankah selain kau dulu kami yang rawat, kau telah berbuat kesalahan, bahkan kau membunuh salah seorang dari anak buahku, dan sekarang engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu balas budi ya. Engkau termasuk orang tidak tahu balas budi ya. Maka ini adalah hujah yang disampaikan oleh Fir'aun, mengingatkan tentang kesalahan Musa yang telah pernah membunuh salah seorang anak buah dari Fir'aun, dan juga mengingatkan budi baik dari Fir'aun yang pernah merawat Nabi Musa tatkala masih kecil dalam kemewahan di kerajaan Fir'aun. Apa jawaban Musa alaihissalam? Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Memang aku telah melakukannya, aku tidak mengingkari, dan tatkala itu aku termasuk orang-orang yang khilaf, orang yang salah. Musa tidak mengingkari kesalahannya, saya memang salah. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Akhirnya saya pun kabur meninggalkan kalian, meninggalkan kota Mesir. Fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Namun setelah itu Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, dan aku pun diangkat menjadi seorang rasul. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Adapun budi baikmu kepadaku ya, waktu kau merawatku sejak kecil, ya itu sebab karena kau telah memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, seandainya kau tidak menyiksa Bani Israel, seandainya kau tidak membunuh anak-anak Bani Israel, maka aku tidak perlu untuk tinggal di kerajaanmu. Jadi Musa juga membantah pernyataan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun bertanya, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Apa itu Rabbul Alamin ya? Kata para ulama bahwasanya Fir'aun ini hatinya mengakui adanya Tuhan ya. Dan ini di zaman Nabi Yusuf alaihissalam sebelum Nabi Musa, yang kisah yang kita sebutkan tentang raja ya, kemudian Al-Aziz, Imra'atul Aziz, Zulaikha. Kalau kita baca kembali kisah pembicaraan Yusuf alaihissalam dengan mereka, Yusuf sedang berbicara dengan kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya sang menteri waktu tahu istrinya berbuat salah kepada Yusuf, beliau berkata kepada istrinya, Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Wahai istriku, beristighfarlah, sungguhnya kau termasuk orang-orang yang salah. Kemudian Zulaikha juga berkata, waktu dia mengaku akhirnya salah, dia mengatakan al-an hasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina shadiqin dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Kata Zulaikha setelah ketahuan, benar saya yang merayu dia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Dia bilang apa? Sungguhnya Allah ya. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak
mensucikan diriku. Sungguhnya jiwaku telah tergoda dengan jiwaku telah menggodaku dan jiwa menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Inna Rabbi Ghafurur Rahim ya. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dan dalam pembicaraan kisah surat Yusuf nampak sekali bahwasanya Yusuf sedang berbicara dengan suatu kaum yang mereka musyrikin tapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Tetapi setelah suku Hektos hilang ya, kemudian datang suku Al-Qib ya, Fir'aun benar-benar ya membuat kaumnya, rakyatnya lupa dengan Tuhan. Lupa dengan Tuhan. Sebenarnya Fir'aun dalam hatinya mengakui adanya Tuhan. Makanya Allah sebutkan dalam banyak ayat bagaimana Fir'aun sebenarnya mengakui Tuhan. Di antaranya Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa." Mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Secara zahir mereka ingkari. Wastaiqanatha anfusuhum, tetapi dalam hati mereka meyakini itu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Musa berkata kepada Firaun, "Ya laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati basair." Ya, wahai Firaun, sungguhnya kau tahu tidak ada yang menurunkan semua mukjizat ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang dia berlagak seakan-akan tidak mengenal Tuhan, seakan-akan dia ateis, tidak mengenal Tuhan. Maka dia ngomong sama Nabi Musa, "Wa ma Rabbul Alamin?" Apaan itu Rabbul Alamin? Dia tidak mengatakan siapa Rabbul Alamin. Kalau siapa berarti ngerti. Dia lebih parah lagi. Apaan itu Rabbul Alamin? Seakan-akan dia tidak mengenal Tuhan. Ya, ini tidak perlu dijawab. Ya, karena Musa tahu, Fir'aun tahu tentang adanya apa? Tuhan. Hati kecilnya mengakui adanya Tuhan. Maka Nabi Musa tidak perlu menjelaskan. Nabi Musa menjelaskan sesuatu yang nampak. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa berkata, Rabbul Alamin, yaitu penguasa langit, penguasa bumi, pencipta bumi, dan apa yang di antara keduanya, jika kalian meyakini. Seakan-akan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengomentari ayat ini, seakan-akan Musa berkata, kalau kalian punya keyakinan apapun, maka keyakinan terbesar dalam hati seorang, yaitu yakin akan adanya Tuhan. Dan itu sudah perkara yang fitrah. Makanya Nabi Musa berkata, kalau kau punya keyakinan, pasti kau yakin. Ya, bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan di antara keduanya, yang menguasai langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi. Makanya Nabi Musa mengatakan, Tuhan adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kalau kalian meyakini, harusnya kalian tahu. Qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun enggak bisa jawab. Enggak mungkin dia bilang, saya Tuhan. Mau bilang Tuhan cipta apa? Sementara Nabi Musa bantah dengan bantahan yang mematikan. Tuhanku menciptakan langit dan bumi. Sekarang Fir'aun ngaku Tuhan enggak? Ngaku Tuhan. Tapi dia mau bantah gimana? Mau ciptakan apa? Ya, bikin kue saja nggak bisa, kemudian mau ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya dia bingung untuk menjawab. Mulai dia bikin gaduh. Dan ini biasa orang sudah tidak bisa menjawab, tidak berkutik dalam perdebatan. Mulai dia bikin gaduh. Dia mengatakan, qala liman haulahu ala tastami'un. Dengar. Itu dia ngomong apa? Coba kalian dengar, dia ngomong apa itu? Nabi Musa terus menjelaskan. Dia tidak peduli dengan ocehan, celotehan Fir'aun. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan itu yang menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian sebelum kalian. Ya, kalau engkau Tuhan wahai Fir'aun, terus yang ciptakan bapakmu siapa? Wong kau dulu belum ada. Paham? Logika sangat sederhana ya. Ini bantahan Nabi Musa. Kalau kau Tuhan, ini kan dibalik itu tersirat bantahan. Kalau kau Tuhan, terus yang ciptakan bapakmu siapa? Wong kau belum ada. Maka Nabi Musa berkata, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan itu yang menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian. Fir'aun tidak bisa jawab. Ini hujah kedua yang sangat logis. Kalau Tuhan harusnya bisa ciptakan langit dan bumi, dia tidak bisa. Kalau Tuhan harusnya dia yang ciptakan bapaknya. Maksudnya sebelum dia harusnya bapaknya ada yang ciptakan. Wong bapaknya sudah ada sebelum dia ada. Akhirnya dia bikin gaduh lagi, dia mengatakan, Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya ini utusan yang diutus kepada kalian si Musa ini sungguh la majnun, sungguh orang gila. Ini sudah enggak bisa bantah. Ini sungguh orang gila. Nabi Musa tidak peduli dengan celotehan Fir'aun. Maka dia lanjutkan, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'qilun. Sungguhnya Rabbku adalah penguasa timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kalian berakal. Seakan-akan Nabi Musa berkata, kalian akal nggak ada ya.
Masa Tuhan modelnya kayak begini? Cuma dia jawabnya tersirat, tidak apa? Tidak langsung ya. Karena Allah menyuruh Nabi Musa berkata-kata lembut kepada siapa? Kepada Fir'aun. Sehingga Nabi Musa membantah dengan tersirat. Dia mengatakan, Tuhanku adalah penguasa langit, penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya. Jika kalian berakal. Ini dalil bahwasanya kalian sudah tidak berakal sampai bisa percaya orang seperti Fir'aun ini sebagai Tuhan. Yang pertama tahu Fir'aun itu bukan Tuhan. Yang pertama tahu Fir'aun itu pendusta. Fir'aun sendiri. Dia tahu dia bukan Tuhan. Dia tahu dia dulu kecil, dia dulu ingusan, dia dulu merangkak. Dia tahu. Dia tahu dia lapar, dia tahu dia buang air, dia tahu dia sakit, dia tahu dia takut. Masa itu Tuhan? Tapi karena dia sombong dan dia bodoh-bodohin rakyatnya semua patuh sama dia. Tidak ada cara lain tatkala dalam berdebat, maka dengan tangan besi. Apa kata Fir'aun? Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kalau kau mengambil ada Tuhan selainku, aku akan sungguh-sungguh penjarakan engkau. Waduh, sudah, kalau dipenjara selesai. Nabi Musa tidak putus asa. Nabi Musa kemudian ambil celah, karena Fir'aun ini orangnya jaga image ya. Jaga image. Ya, kalau begitu kan berarti kalah debat. Rakyatnya lihat, kemudian pembesar-besarnya lihat, wah ini main kasar, kalah debat, sudah kalau gitu saya penjara. Akhirnya Musa berkata, Qala awalau ji'tuka bi syai'im mubin. Bagaimana kalau saya datangkan kepada engkau suatu bukti yang nyata bahwasanya saya utusan Tuhan? Fir'aun kepancing. Qala fa'ti bihi. Ayo, mana buktinya kau seorang utusan Tuhan? In kunta minas shadiqin. Kalau kau benar-benar jujur. Nah, kita sudah cerita pada pertemuan lalu, Musa sudah latihan kan, lempar tongkat, jadi ular, ngambil, sudah latihan enggak? Sudah. Sekarang dengan dia pede, fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular yang bergerak-gerak. Nabi Musa tidak takut ya. Karena dia sudah latihan. Yang lain pada ketakutan. Ini mukjizat yang pertama. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian dia keluarkan tangannya, tiba-tiba putih, bercahaya, bukan karena sakit, tapi ini menunjukkan bahwasanya suku Bani Israel mereka bukan orang yang putih. Ya mungkin kulitnya coklat, ya. Namun kemudian warna tangannya menjadi putih, keluar cahaya di zaman belum lahir Thomas Alva Edison waktu itu. Ini mukjizat. Tapi Fir'aun memang canggih. Fir'aun memang apa? Canggih. Pantas dia, kalau dia bisa menipu rakyatnya semua dia Tuhan, berarti dia pintar atau tidak? Pintar berarti. Apa kata dia tatkala Musa sudah menunjukkan mukjizat semua? Kata dia, qala lil mala'i haulahu, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, inna hadza la sahirun alim. Ini memang penyihir hebat. Ini Musa apa? Penyihir hebat. Selesai. Kalau sudah dicap penyihir, apalagi di zaman tersebut, zaman banyak orang melakukan praktek sihir, maka Musa tidak ada nilainya lagi. Kecuali dia hanya seorang apa? Penyihir. Mukjizat yang dia lakukan tidak bisa membuktikan dia utusan Tuhan. Ini dalil atau hujah yang disampaikan oleh Fir'aun. Ini hujah yang sangat cerdas daripada Fir'aun. Famada yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famada ta'murun. Maka dia provokasi rakyatnya. Wahai rakyatku, wahai menteri-menteriku, ini tukang sihir. Apa tujuan dia bikin sihir ini? Dia ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihirnya. Kalau gitu apa yang kita lakukan sama orang ini? Provokator ya. Ya, ini tukang sihir. Tujuan dia melakukan sihir agar kita terusir dari negeri kita Mesir ini. Apa yang kalian perintahkan kepadaku? Fir'aun jaga image. Oh ya apa? Akhirnya anak buahnya terpancing. Tidak bilang bunuh, penjara, enggak. Anak buahnya berkata, qalu arjihu akhahu wa ba'atil madaini hasyirin ya'tuka bikulli saharin alim. Wahai Musa, kalau begitu, wahai Fir'aun, kalau begitu, begini saja. Kau utus seluruh orang-orang untuk datangan penyihir dari berbagai tempat, kemudian duel sama Musa. Seandainya anak buahnya bilang bunuh saja, mungkin Fir'aun apa? Bunuh. Tapi ternyata anak buahnya bilang enggak bunuh. Ya sudah, kalau gitu di tukang sihir, ajak duel sama tukang sihir kita. Fajumi'at saharatu limiqati yaumin ma'lum. Akhirnya datanglah para penyihir dari berbagai macam tempat, kemudian datang berkumpul ya. Yang Nabi Musa berkata, silakan berkumpul ya. Duhan ya, di waktu duha, kemudian yaumuz zinah wa an yuhsyaran nasu apa? Duha, bahwasanya dikumpulkan di hari semacam hari Id, mereka berkumpul orang rame-rame di waktu duha, maka para penyihir datang. Kemudian mereka berkata kepada Fir'aun. Qalu li Fir'aun,
Kata para penyihir, wahai Fir'aun, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kita akan dapat ganjaran kalau kita bisa mengalahkan Musa? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat ganjaran wahai para penyihir, kalian akan menjadi menteri-menteri dekatku. Tenang aja, yang penting mengalahkan siapa? Musa. Akhirnya orang-orang berkumpul, ramai banget. Maka terjadilah duel Nabi Musa dengan banyak penyihir. Ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan ribuan. Tidak ada riwayat yang sahih, tapi intinya mereka jumlahnya banyak. Dan penyihir-penyihir top dan dihadiri oleh seluruh rakyat Mesir menyaksikan duel tersebut. Akhirnya Nabi Musa berkata, "Alkuma antum mulkun." Lemparkanlah apa yang hendak kalian lempar. Kemudian mereka pun melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka. Kemudian فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Maka kemudian ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Saharu a'yunan nas wastarhabuhum." Maka mereka pun menyihir mata manusia. Seluruh rakyat yang nonton tatkala itu melihat bahwasanya tali-tali tersebut bergerak menjadi ular, tongkat-tongkat tersebut bergerak menjadi ular. Makanya waja'u bisihrin azim, kata Allah, mereka mendatangkan sihir yang hebat. Kenapa yang tersihir bukan satu dua orang, satu negara semuanya Pak tersihir. Yang hadir semuanya tersihir melihat itu menjadi ular. Berarti memang jin-jinnya top-top waktu itu. Sehingga semua bisa tersihir. Bahkan bukan cuma rakyat, bahkan Nabi Musa juga sempat tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka akhirnya Nabi Musa pun dikhayalkan kepada beliau bahwasanya ular tersebut bergerak. Nabi Musa pun takut. Membuktikan Nabi Musa juga tersihir saking hebatnya itu jin-jin. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata, wahai Musa, jangan takut, kau yang menang. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkan yang ada di tangan kananmu, akan makan seluruh ular tersebut. Ya, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular yang besar, kemudian memakani ular-ular yang kecil-kecil tersebut. Akhirnya kalahlah para penyihir ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah waktu mengomentari ayat ini, beliau berkata, jin bisa menghayalkan kepada seseorang, kepada mata manusia. Bahkan Ibn Taimiyah juga pernah mengalami hal ini. Bukan dia, maksudnya ada orang-orang tatkala sedang berjihad di tempat yang lain, tiba-tiba mereka bertemu dengan Ibn Taimiyah. Kemudian mereka berkata kepada Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah, kami bertemu dengan Anda di negeri sana. Kata Ibn Taimiyah, "Dzaka syaitan, itu syaitan yang meniruku. Aku di sini, tidak ke sana." Jadi syaitan bisa meniru apa? Seseorang. Syaitan bisa menghayalkan kepada seseorang. Misalnya kata Ibn Taimiyah, ada orang pergi ke jin atau ke dukun, kemudian barangnya hilang, pergi ke dukun. Akhirnya dukun bisa menghayalkan, barangmu seperti ini. Dia seperti melihat barang tersebut. Padahal tidak ada, itu cuma hayalan dari apa? Jin. Jin bisa bikin hayalan. Ya. Kemudian menjadi menghayal, ternyata nggak ketemu juga barangnya, sama aja. Misalnya. Atau kemudian menjadi seorang yang cantik jelita, atau berubah menjadi gendruwo, berubah menjadi macam-macam ya. Jembatan Ancol, terserah apa? Jin. Dia bisa membuat seorang berhayal. Bisa jadi seorang menghayal seakan-akan bertemu dengan kiai. Seperti tadi, bertemu dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bertemu dengan malaikat. Padahal itu semua hayalan jin. Dan jin mampu untuk membuat khayalan tersebut, inilah sihir. Akhirnya tatkala para penyihir melihat kehebatan Nabi Musa alaihissalam, mereka tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Musa bukanlah sihir, tetapi kenyataan. Karena mereka, para penyihir, mereka pakar. Ini bukan sihir ini. Buktinya, kalau kami melakukan sihir, tapi yang dikatakan oleh Musa ini bukan sihir. Karena Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular betulan. Bukan ular mainan, bukan ular khayalan, tapi ular apa? Betulan. Ya. Sehingga mereka tahu bahwasanya tidak mungkin ada yang mampu merubah kayu menjadi ular betulan kecuali pencipta alam semesta. Ya, pencipta alam semesta. Maka akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa. Kemudian faulqiya saharatu sujada, mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu juga qalu amanna bi rabbil alamin, kata mereka, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Fir'aun pun marah, qala amantum lahu qabla an adzana lakum, kalian berani beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, sungguhnya Musa itu memang
guru kalian yang telah mengajari sihir pada kalian. Di sini nampak kecerdasan Fir'aun. Fir'aun kembali lagi menipu rakyatnya dengan berkata, ini mereka sudah sepakat sebelumnya, sandiwara doang. Sandiwara doang. Ini gurunya, ini muridnya. Pintar nggak Fir'aun? Pintar. Kalau nggak pintar gimana nipu rakyat di Tuhan? Ya. Entah rakyatnya terlalu bahlul atau Fir'aun terlalu pintar. Tapi intinya dia jago. Bayangkan dalam kondisi seperti itu dia bisa langsung berbuat hilah. Langsung dia berkata, ini guru kalian sudah bersandiwara. Sudah selesai, nggak ada yang beriman kepada mereka. Harusnya semua orang beriman. Sebagaimana penyihir beriman. Tapi subhanallah, Fir'aun langsung bisa merubah suasana sehingga akhirnya tidak jadi beriman kepada Nabi Musa. Sementara penyihir tahu ini benar-benar utusan Tuhan. Bagaimana kayu bisa berubah menjadi zat kayu, bisa berubah menjadi zat daging seperti ular. Kata Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajmain. Aku akan menyalib kalian dan aku akan potong kalian secara miring. Tangan kiri dengan kaki kanan atau tangan kanan dengan kaki kiri. Sebagian ulama mengatakan, Hasan al-Basri mengatakan, yang pertama kali melakukan siksaan seperti ini dengan memotong, dengan menyimpang, ya, bersilang adalah Fir'aun. Jadi dia punya kreativitas dalam menyiksa. Yang pertama kali menyiksa begini modelnya siapa? Fir'aun. Potong tangan kiri, kaki kanan. Ya orang kan biasanya kaki potong dua-dua atau tangan potong dua. Tapi dia agak miring, potong tangan kiri dengan kaki kanan. Atau tangan kanan dengan kaki kiri. Maksudnya apa? Allah alam. Pokoknya dia berkreativitas. Kata para penyihir, qalu la dhair, tidak ada masalah. Inna ila rabbina munqalibun. Ya. Kami kembali kepada Rabb kami. Dalam ayat yang lain kata mereka, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Para penyihir berkata, Rabbana afrik alaina sabra. Ya Rabb kami, berikanlah kami kesabaran. Minta kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi genting, seorang berdoa kepada Allah agar diberi apa? Kesabaran. Sekarang mereka beriman dan diancam untuk dibunuh, bukan sekedar dibunuh, disiksa. Bayangkan dipotong tangan kiri dengan kaki kanan, kemudian disalib, tidak langsung mati, disiksa. Dan ini Fir'aun ancam mereka, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Setelah Allah berikan mereka kesabaran, dengan kokoh mereka berkata, faqdi ma anta qad. Silakan bunuh kami. Silakan putuskan apa yang kau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kau hanya menghilangkan kehidupan dunia ini. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Sungguhnya kami beriman kepada Rabb kami agar Rabb kami mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah lalu. Maka mereka pun dibunuh dan mereka juga akhirnya masuk apa? Surga. Bayangkan para penyihir Fir'aun yang puluhan tahun terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan di antara kesyirikan yang paling parah, yaitu bekerja sama dengan setan, melakukan sihir. Bahkan mata pencaharian mereka adalah sihir. Bahkan mereka datang untuk berduel dengan utusan Tuhan. Ingin mengalahkan utusan Tuhan, Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada mereka. Dalam sekejap mereka beriman, hidup tidak lama. Akhirnya masuk apa? Surga, menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu selama puluhan tahun. Baik. Hadirin yang hati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalahnya para penyihir dalam duel tersebut, maka Fir'aun masih terus menyiksa Bani Israel dan dia tidak membunuh Nabi Musa karena Nabi Musa menang dalam duel ya. Kalau dia bunuh Musa ya berarti dia enggak jaga image berarti. Masa kalah kemudian main bunuh ya, dia ingin jaga image di hadapan apa? Rakyatnya. Tuhan harus berwibawa ya. Intinya dia tidak bunuh Nabi Musa dan dia terus melancarkan gangguannya kepada Bani Israel dan disebutkan Nabi Musa masih hidup, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun setelah itu kejadian tersebut sebelum Nabi Musa keluar dari Mesir. Sebelum Nabi Musa keluar dari Mesir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 139 dan seterusnya. Akhirnya mereka terus menyiksa kaum Al-Qibti, suku Qibti. Ya. Kemudian akhirnya kaum Nabi Musa mengeluh kepada Nabi Musa. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum kau datang kami sudah disiksa, diperbudak, dipekerjakan, diperbudak, dihina dan yang lainnya. Wa min ba'di ma ji'tana, kau datang pun kami sekarang masih disiksa. Jadi mereka ngeluh ya. Anak-anak kami dibunuh, kami jadikan budak, kemudian yang lainnya. Bagaimana wahai Musa? Qala ata rabbukum
ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi. Semoga Rabb kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi, fayanzura kaifat, atau menggantikan mereka di atas muka bumi, fayanzura kaifa ta'malun, dan Allah melihat apa yang akan kalian kerjakan di atas muka bumi ini. Ternyata tidak secepat yang diduga. 20 tahun baru kemudian, atau sebagian ulama mengatakan 40 tahun baru kemudian perkataan Nabi Musa ini dikabulkan. Ya. Jadi tidak semua maksudnya doa harus dikabulkan secara cepat. Ya. Ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki, ada skenario yang Allah kehendaki. Kita boleh berdoa, tapi dikabulkan cepat atau lambat terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tentang diri saya sendiri. Saya terkadang berdoa tidak dikabulkan. Terkadang saya sudah lupa doa tersebut. Ternyata 2 tahun kemudian baru Allah kabulkan. Ternyata 3 tahun kemudian Allah kabulkan. Berarti waktu itu belum pas untuk Allah kabulkan. Berkaitan dengan keimanan kita, dengan kemaslahatan kita. Karena yang lebih tahu tentang maslahat kita adalah Allah daripada kita sendiri. Baik. Mulai Allah bikin rencananya, Allah memberi ujian-ujian kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin." Sungguh kami telah menyiksa Fir'aun dan pengikutnya bis-sinin dengan musim kemarau berkepanjangan. Wa naqsim minat tamarati, dan Allah menjadikan hasil bumi mereka berkurang. Ya, gandum mereka berkurang, buah-buahan mereka berkurang. Kenapa? Karena musim kemarau. Kata Allah, la'allahum yadhakkarun. Semoga mereka sadar. Namun apakah mereka sadar? Mereka tetap tidak sadar. Bahkan mereka mengatakan, ente Musa sebabnya. Kita dulu nyaman-nyaman, gara-gara ente datang, lihat semua berubah jadi susah. Dulu waktu ente belum ada, kita dalam kondisi nyaman, subur. Ente datang, kemarau semuanya. Mereka berkata, فَإِذَا جَاءَتْ Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Kalau datang kebaikan, kata mereka, ini memang hak kita. Wa in tutibum sayyi'atun, kalau mereka ditimpa dengan keburukan, yatayyaru bi Musa wa mama'ah, kata mereka bertatayur. Ini gara-gara Musa dan para pengikutnya. Sejak mereka datang kita musibah. Dan memang benar, sejak Nabi Musa datang mereka kenapa? Musibah. Tapi musibah itu bukan datangnya Nabi Musa, karena kalian tidak beriman kepada